Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. By the way, puasanya gimana nih lur? Semoga lancar-lancar aja ya kan. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu BTTH season 5. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go. Cerita berlanjut di mana setelah kesepakatan dengan ketua Jinsi kemarin, di sisi lain di depan kolam darah Tiansan semua murid pun sudah berkumpul. Namun di sana karena slot masuknya kurang satu, seorang murid yang kita sebut aja Jono, ia langsung mengusir Yanran karena katanya seseorang yang bergantung pada bantuan orang lain tak berhak masuk ke dalam. Tapi dengan tegas Yanran pun bilang karena Xiaoyan lah yang membawanya masuk ke sini, jadi Xiaoyan juga lah yang berhak mengusirnya. Merasa tertantang, Jono pun mencoba untuk melawan. Sayangnya belum sempat ia bertindak, seketika Xiaoyan pun muncul dan langsung menghajarnya. Dengan ini slot untuk memasuki kolam darah pun akhirnya cukup. Melihat itu, Wang Chen dan Nona Peng lagi-lagi sedikit menyinggung Xiaoyan. Mereka menuduh selain mengandalkan kekuatan orang lain, Xiaoyan juga suka menyerang diam-diam. Mendengarnya, Xiaoyan tetap tenang. Ia mengakui jika dibandingkan dengan Pavilion Fenglei, kemampuannya memang masih jauh. Tapi jika mereka mau mencari masalah, ia siap menghadapinya kapan saja. Namun di tengah ketegangan itu, tiba-tiba ketua Jinsi pun muncul dan membuka kolam darahnya. Pada akhirnya, tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun langsung bergegas masuk ke dalam. Namun berbeda dengan Xiaoyan, ia langsung mengingatkan Yanran untuk tidak masuk terlalu dalam dan menghindari serangan dari racun api. Selain itu, jika Yanran sudah selesai duluan, ia tak perlu menunggunya. Dengan ini, mereka berdua pun juga masuk ke dalam. Di dalam, ternyata pelatihan di kolam darah ini adalah dengan menyerap energi kristal yang ada di sini. Dijelaskan, selain bisa mempercepat kultivasi, energi kristal ini juga bisa meningkatkan kekuatan jiwa. Namun minusnya karena energinya juga sangat terbatas, jadi semua murid harus rebutan untuk mendapatkannya termasuk suku tikus itu sendiri. Tapi di sana saat semua murid sibuk berebut kristal tersebut, Xiaoyan justru dengan santai menerobos ke dasar kolam. Berbekal token dari ketua Jinsi, ia berhasil membuka jalur rahasianya. Namun seperti yang sudah diperingatkan, ia pun langsung diserang oleh ganasnya racun api. Beruntung dengan api surgawi miliknya, Xiaoyan masih bisa bertahan dan melindungi diri. Di sanalah setibanya di dasar dari kolamnya, benar saja Xiaoyan pun langsung menemukan banyak sekali energi kristal yang terkumpul. Alhasil tanpa basa-basi lagi, ia pun bergegas menyerapnya. Namun menyadari kalau penyerapan manual tidak terlalu efektif dan akan memakan waktu yang lama, pada akhirnya Xiaoyan menggunakan sebuah trik yaitu mengeluarkan tubuh cloning, di mana ia dengan sengaja mengumpulkan semua energi menjadi satu untuk mempercepat penyerapannya. Tapi hal ini justru memancing semua murid yang ada di atas. Bahkan menyadari kalau Xiaoyan berniat mengambil untung sendiri, mereka pun bergegas ikutan menerobos ke dasar kolam. Sayangnya belum sempat menyentuh ke dasar kolam, mereka semua langsung disambut oleh racun api yang ganas. Pada akhirnya menyadari betapa berbahayanya racun tersebut, semua pun memutuskan untuk keluar. Singkat cerita, 2,5 bulan pun sudah berlalu. Dijelaskan di antara semua murid yang sudah selesai latihan, Xiaoyan masih ada di dalam. Tentunya hal ini membuat ketua Jinsi pun cukup khawatir. Bahkan jika hari ini Xiaoyan masih tak kunjung keluar, ia berniat untuk memeriksanya. Namun untungnya di tengah kekhawatiran itu, tiba-tiba Xiaoyan pun akhirnya muncul. Dalam sekejap kolam darah mengeluarkan aura yang sangatlah kuat yang menandakan kalau Xiaoyan sudah resmi menerobos kerana dozong. Di sanalah terungkap kalau Xiaoyan adalah orang pertama yang berhasil menerobos kerana dozong di kolam darah. Sementara Xiaoyan sendiri, jejak api putih milik gurunya lagi-lagi bereaksi yang menandakan kalau tubuh rohnya bisa menyusup lagi ke markas dari Istana Jiwa. Bedanya untuk yang kali ini, Xiaoyan bahkan bisa berkomunikasi dengan gurunya.
Melihat itu, Xiao Yan hanya bisa meminta maaf karena sudah menyebabkan gurunya seperti ini. Namun guru Yao Lao yang mendengarnya malah tersenyum tipis. Ia bangga melihat muridnya yang kini telah menjadi seorang dozong. Sontak menyadari kalau gurunya masih bisa berkomunikasi, Xiao Yan hanya bisa berjanji kalau ia pasti akan menyelamatkannya. Tapi sayangnya belum sempat mengobrol lebih jauh, penjaga istana jiwa yang bernama Xintian akhirnya muncul. Awalnya Xiao Yan tidaklah gentar sama sekali dan mencoba melawannya. Namun tak bisa dipungkiri serangan dari pengawal tersebut benar-benar sangatlah kuat dan membuat tubuh Xiao Yan hilang di tempat. Meski begitu, Xiao Yan juga tak menyerah dan terus-terusan muncul di hadapannya. Kali ini ia bersumpah tak peduli seberapa sulit jalannya, ia pasti akan menyelamatkan guru tercinta. Hal itu membuat pengawal Xintian pun semakin marah dan lagi-lagi memberikan serangan telak. Di sanalah ia pun bilang jika bukan karena ketua mereka yang menginginkan kemampuan alkemis dari guru Yao Lao, ia pasti sudah meninggal. Tentunya ia pun menyarankan agar guru Yao Lao bergabung saja dengan istana jiwa daripada menunggu muridnya itu. Namun sayang guru Yao Lao masih percaya penuh kepada Xiao Yan. Bahkan ia yakin kalau suatu saat nanti Xiao Yan pasti akan datang ke sini. Kembali ke Xiao Yan, setelah menerima banyak serangan tadi, tubuh aslinya juga kena efeknya. Setelah itu barulah ia pun menepati kesepakatannya dan bergegas menyembuhkan tubuh racun dari ketua Jinxi. Di sana dijelaskan juga kalau Yanran awalnya menunggunya. Namun menyadari kalau Xiao Yan masih tak kunjung keluar, ia memutuskan untuk pergi duluan. Sementara itu, ketua Jinxi yang sudah merasakan efek penyembuhannya hanya mengatakan mulai sekarang Xiao Yan adalah teman seumur hidup dari suku tikus. Bahkan informasi apapun yang ingin Xiao Yan tanyakan, mereka pasti akan memberitahukannya. Karena kebetulan di dalam dunia monster, mereka mengetahui segalanya. Tapi alih-alih menanyakan soal dunia monster, Xiao Yan malah menanyakan soal klan kuno atau latar belakang dari Sun Er. Mendengar itu, Master Jingu pun cukuplah kaget. Faktanya di seluruh benua Zhongzhou, klan kuno adalah yang paling kuat. Bahkan istana jiwa, pagoda pil atau dunia monster sekalipun tak ada yang berani menyinggungnya. Alasannya sederhana karena klan kuno adalah klan marga kuno yang sudah diwariskan sejak zaman dahulu. Konon pendahulunya adalah sosok terkuat di benua ini yang sudah mencapai kerana Dodi. Diceritakan karena pendahulunya adalah seorang Dodi, garis keturunannya juga akan memiliki bakat kultivasi yang unik. Oleh karena itulah, di seluruh benua, klan kuno sangat disegani sekaligus ditakuti. Mendengar itu, Xiao Yan pun tak heran sama sekali kenapa Sun Er melarang menemuinya jika belum mencapai kerana Dozong. Di sana, Xiao Yan juga menanyakan di mana keberadaan dari klan kuno. Ternyata klan kuno berkumpul di wilayah timur benua Zhongzhou, meski sebagian juga tinggal di dunia kuno. Dijelaskan dunia kuno sendiri diciptakan oleh para master di ranah doseng yang merobek kehampaan untuk menciptakan ruang mereka sendiri. Dengan penguatan dan perluasan selama bertahun-tahun, seharusnya dunia kuno sekarang sudah menjadi sangatlah luas. Mendengar itu, Xiao Yan pun hanya bertekad setelah menyelamatkan gurunya nanti, ia pasti akan pergi ke klan kuno. Singkat cerita, seluruh racun api di dalam tubuh ketua Jinxi telah hilang sepenuhnya. Kini ia hanya perlu merawat diri untuk pemulihan lebih lanjut. Sementara Xiao Yan sendiri, karena 2 bulan lebih sudah berlalu, tujuannya pun hanya satu, yaitu datang ke turnamen 4 Pavilion. Mendengar itu, karena turnamennya diadakan di Pavilion Fenglei yang merupakan musuhnya Xiao Yan, kedua tetua ini pun hanya mengingatkan untuk berhati-hati. Dengan ini, Xiao Yan pun resmi meninggalkan pegunungan Tianmu. Di sana, Xiao Yan sendiri bahkan dibuat kaget dengan kecepatan Derana Dozong. Faktanya, tanpa menggunakan sayap tulang, ia bisa dengan mudah meninggalkan pegunungannya. Pada akhirnya, karena Pavilion Fenglei juga berada di wilayah timur, tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung on the way. Singkat cerita, dengan mode penyamarannya, Xiao Yan akhirnya tiba di markas dari Pavilion Fenglei. Tentunya layaknya sebuah acara yang besar, ada banyak sekali orang yang menyaksikan turnamen ini. Namun dua tetua yang sempat mendampingi Nona Feng kemarin ternyata juga mengadakan sebuah audisi, di mana selama seseorang bisa menahan 5 serangannya, maka ia akan diizinkan untuk ikut ke dalam turnamen. Tapi di sana Xiao Yan yang tujuannya adalah menemui Master Feng, ia tak tertarik ikut dalam turnamen dan memutuskan untuk menonton saja. Sementara itu di arena, Fei Tian dan beberapa pasukan melakukan upacara penyambutan bagi 4 ketua pavilion utama.
Saat itulah terungkap kalau Fei Tian hanyalah ketua cabang dari Pavilion Fengli, sementara ketua utamanya adalah seorang master yang bernama Ling. Selain itu, kita juga diperkenalkan oleh 3 ketua lainnya, yaitu ketua Pavilion Wanjian yang dikenal sebagai Master Pedang, ketua Pavilion Huangsuan yang disebut sebagai Master Huangsuan, dan ketua Pavilion Xingyun yang tak lain dan tak bukan adalah Master Feng. Dijelaskan kalau keempat ketua ini sudah berada di ranah Dozun semua. Menariknya, keempat jenius perwakilan dari 4 pavilion yang ditemui Xiaoyan di pegunungan Tianmu kemarin ternyata adalah murid utama dari masing-masing ketua ini. Sontak Xiaoyan yang melihatnya hanya mengatakan jika Master Peng adalah tipe orang yang setia kawan, maka Master Peng akan menjadi rekan pertamanya untuk misi menyelamatkan gurunya nanti. Singkatnya, karena keempat pavilion utama sudah berkumpul, jadi Master Lei pun langsung meresmikan turnamen ini. Dijelaskan ada 53 peserta yang akan ikut ke dalam turnamennya, termasuk beberapa orang yang berhasil melewati babak audisi tadi. Selain itu, peraturannya juga cukuplah simpel. Turnamen akan menggunakan sistem Battle Royale, di mana semua peserta bertarung dalam kelompoknya masing-masing, siapapun yang bertahan hingga akhir dialah pemenangnya. Namun ada satu aturan penting, peserta dilarang menyerang lawan yang sudah menyerang. Selebihnya hidup dan mati tergantung dengan kemampuan sendiri. Yang pada akhirnya tanpa berlama-lama para peserta pun langsung turun ke arenanya. Dari para peserta bebas, pasukan pedang pimpinan Tang Ying, pasukan bayangan pimpinan Wang Chen, Pavilion Xingyun pimpinan Nona Xingluan, dan sang tuan rumah Pavilion Feng Lei pimpinan dari Nona Feng. Dengan ini layaknya mode Battle Royale, pertarungan seketika langsung pecah dan terjadi di setiap sudut arena. Tentunya pertarungan sangatlah didominasi oleh 4 pavilion yang memiliki kelompok sendiri, sementara para peserta bebas mulai kewalahan menghadapi gempuran dari para musuhnya. Melihat itu, semua penonton pun sangatlah antusias dan mendukung timnya masing-masing. Terlebih lagi di arenanya, Wang Chen dan kawan-kawanlah yang mulai bergerak duluan dengan mengincar pasukan dari Pavilion Feng Lei. Sayangnya tim tuan rumah tidaklah sesederhana itu. Faktanya hanya dengan satu gerakan saja Nona Feng berhasil mengatasi semua pasukan ini. Melihat hal itu, Master Feng pun sedikit memuji Pavilion Feng Lei dan menganggap mereka sebagai kandidat kuat untuk menjadi juaranya. Namun Master Lei tetap rendah hati. Ia tahu jika Nona Xingluan dari Pavilion Xingyun menggunakan kekuatan dari garis keturunannya, persaingan akan menjadi sangatlah sengit. Sementara itu, Xiaoyan yang juga menyaksikan pertarungannya seketika malah dibuat kaget. Bagaimana tidak, bestinya yaitu Lin Yan ternyata juga ikut bertanding sebagai peserta bebas. Yang ternyata setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Lin Yan juga sudah mencapai Granada Huang. Namun meski sudah jauh lebih kuat karena solo versus kuat, Lin Yan pun tetaplah kesulitan. Apalagi ia sudah dikepung oleh pasukan dari Pavilion Huangsuan yang sejak awal menargetkannya. Pada akhirnya Lin Yan yang lengah, ia pun harus terkena serangan telak dari Wang Chen. Di sanalah menyadari situasi yang tidak menguntungkan, Lin Yan akhirnya memilih untuk menyerang. Sayangnya Wang Chen yang memang dikenal brutal tak mau mengampuninya dan justru berniat membunuhnya. Melihat itu, amarah Xiaoyan pun langsung memuncak. Apalagi wasit justru pura-pura tidak melihat. Yang pada akhirnya demi menyelamatkan bestinya itu, Xiaoyan pun akhirnya turun ke arenanya. Di sana ia juga memberikan kode agar Lin Yan tak mengungkapkan identitasnya. Sementara para wasit, barulah mereka pun bergerak dan menuduh kalau Xiaoyan sudah mengganggu turnamennya. Sontak Xiaoyan lah yang menjelaskan kalau Wang Chen sudah melanggar aturan dan mencoba membunuh orang yang sudah menyerang. Tak hanya itu, Xiaoyan juga sedikit menyinggung Pavilion Huangsuan karena faktanya jika tidak mengandalkan serangan diam-diam, mereka pasti berada di urutan terakhir. Ucapan itu membuat Master Huangsuan pun sedikit tersinggung. Ia segera meminta Master Lei untuk menghukum Xiaoyan dengan 50 kali sambaran petir sebagai hukuman atas gangguannya. Namun Master Feng dan Master Pedang langsung membela Xiaoyan. Bagaimanapun apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memanglah benar. Alhasil sebagai jalan tengah, mereka pun setuju untuk membiarkan Xiaoyan dan Lin Yan meninggalkan arena tanpa hukuman. Namun Master Huangsuan yang masih merasa tersinggung langsung memberikan sebuah tantangan. Selama Xiaoyan bisa mengalahkan Wang Chen dalam berduel, maka masalah akan mereka lupakan. Jika tidak, Wang Chen lah yang menegaskan agar Xiaoyan dan Lin Yan bersujud dan meminta maaf pada gurunya. Mendengar itu, sebagai orang dari gedung dalam, Xiaoyan menolak untuk meminta maaf dan bersedia untuk berduel, ya kan? Wede, sikat King.
Pada akhirnya karena semua juga sepakat akan hal ini, Master Lei pun langsung menyuruh para murid untuk menunda turnamennya terlebih dulu. Tentunya karena masalah ini disebabkan oleh Wang Chen, Master Huang Xuan pun hanya berharap agar Wang Chen tak mempermalukan pavilionnya. Dengan ini duel antara Wang Chen dan Xiao Yan pun tak bisa dihindari lagi. Di sana dengan elemen kegelapannya, Wang Chen langsung tarung agresif dan menggempur Xiao Yan dengan banyak serangan. Saat itulah semua pun akhirnya tahu kalau Wang Chen sudah di puncak Ranado Huang. Menyadari hal itu, Xiao Yan juga tak mau bermain-main karena faktanya lengah sedikit saja identitasnya bisa terungkap. Di sana pertarungan pun terus berlanjut. Kali ini Wang Chen mengeluarkan teknik 1000 bayangan yang dikombinasikan dengan tarian belati pengikis tulang. Alhasil mau tak mau Xiao Yan pun mengeluarkan teknik gelombang Liu He-nya untuk bertahan. Di sanalah semua pun akhirnya sadar kalau Xiao Yan sudah di Ranado Zong. Bahkan Master Lei yang menyaksikan pertandingannya langsung mengetahui kalau Wang Chen pasti akan kalah. Tapi meskipun begitu, Wang Chen menolak untuk menyerah dan akhirnya mengeluarkan serangan terkuatnya yaitu mantra darah Huang Xuan. Dalam sekejap, tangan iblis raksasa pun terjun ke arenanya. Namun lagi-lagi mau itu mantra darah atau apapun, this is King Xiao Yan, ya kan? Dimana dengan api surgawinya, Xiao Yan langsung menetralisir elemen kegelapannya. Bahkan kali ini Wang Chen lah yang terbakar hangus oleh api surgawi. Dengan demikian, Xiao Yan resmi keluar sebagai pemenang. Tentunya sesuai kesepakatan, ia pun langsung mengajak Lin Yan untuk segera pergi. Namun sialnya, Wang Chen yang memang pernah bertarung dengannya segera menyadari penyamarannya. Dengan suara lantang, Wang Chen pun mengungkapkan kalau pria ini adalah Xiao Yan buronan dari Pavilion Fengling. Mendengar itu, semua pun cukuplah kaget. Terlebih lagi, Fei Tian langsung terjun ke arenanya dan berhasil membuka topengnya Xiao Yan. Alhasil karena sudah ketahuan, Xiao Yan pun juga tak keberatan sama sekali untuk menunjukkan identitasnya. Tak lupa ia juga menyinggung Pavilion Fengli yang suka menindas orang yang lebih lemah. Perkataan itu membuat Fei Tian pun semakin marah dan kembali menghujaninya dengan banyak serangan. Apalagi melihat Master Lei yang juga terpancing emosi, Xiao Yan dengan sengaja menyinggungnya sebagai seorang dozun yang suka menindas juga. Seketika Master Lei pun tak jadi untuk bertindak dan akan menyerahkan masalah ini kepada Fei Tian saja. Pada akhirnya menyadari kalau Xiao Yan sudah merusak reputasi dari Pavilion Fengli, Fei Tian pun bahkan mengeluarkan teknik pedang petirnya. Alhasil untuk yang kali ini Xiao Yan lah yang dibuat tersudut. Namun hal itulah yang ternyata justru membantunya, di mana di tengah kesulitan, tiba-tiba Master Feng tak sengaja melihat cincin milik Guru Yao Lao di tangan Xiao Yan. Tanpa banyak bicara lagi, ia pun langsung turun ke arena dan menghentikan pertarungannya. Tentunya ia pun langsung menanyakan apa hubungan Xiao Yan dengan Guru Yao Lao. Pada akhirnya Xiao Yan pun menceritakan semuanya kalau ia adalah murid dari Guru Yao Lao. Sebagai bukti ia juga menunjukkan jejak api putih milik gurunya. Melihat itu Master Feng pun langsung percaya. Yang ternyata di masa lalu Master Feng ini pernah diselamatkan oleh Guru Yao Lao ketika ia keracunan dulu. Dan oleh sebab itulah terlepas Guru Yao Lao juga adalah teman lamanya, ia sangatlah menghargainya. Namun Xiao Yan juga mengatakan kabar buruknya kalau saat ini gurunya sudah tertangkap oleh Istana Jiwa. Mendengar itu Master Feng pun cukuplah kaget. Tapi sebelum membahasnya lebih jauh, mereka harus menyelesaikan masalah ini terlebih dulu. Disinilah baru terungkap kalau nama asli dari Master Feng ini adalah Feng Xian. Tentunya karena Xiao Yan adalah murid dari Guru Yao Lao, secara tidak langsung Xiao Yan adalah muridnya juga. Alhasil tanpa berpikir panjang, Xiao Yan pun memberikan hormatnya dan menyebutnya sebagai tetua. Seketika semua pun langsung dibuat kaget. Apalagi Master Feng bilang kalau Xiao Yan adalah muridnya. Jadi mau itu Pavilion Fengli sekalipun tak akan bisa menyakitinya. Tentunya perkataan ini bukan sekedar ancaman kosong. Karena faktanya demi melindungi Xiao Yan, Pavilion Xingyunnya siap bertarung habis-habisan. Master Lei yang mendengarnya masih menolak untuk menyerah dan menuduh kalau Xiao Yan sudah mencuri teknik dari Pavilion Fengli. Namun dengan tenang Xiao Yan pun bilang kalau ia tidaklah mencuri teknik tersebut melainkan mendapatkannya di pelelangan. Pada akhirnya mengingat hubungannya dengan Master Feng, Master Lei pun menyuruh Fei Tian saja yang menyelesaikan masalah ini. Sementara ia sendiri tak akan ikut campur sama sekali.
Tapi lagi-lagi Master Feng menolak. Jika Wei Tian turun tangan itu sama saja dengan menindas yang lebih lemah. Mendengar itu Master Lei pun semakin marah dan akhirnya menunjukkan kekuatannya. Hingga di tengah ketegangan itu Nona Feng lah yang turun tangan, dimana jika Wei Tian termasuk menindas, jadi Nona Feng sebagai generasi muda lah yang akan melawan Xiaoyan. Jika Xiaoyan kalah, maka seumur hidupnya ia tak boleh menggunakan teknik dari Pavilion Fenglei. Sebaliknya jika menang, maka dendam dari Pavilion Fenglei akan mereka lupakan. Alhasil karena dari segi ranah mereka juga seimbang, para ketua pun sepakat akan hal itu. Dengan ini pertarungan pun langsung beralih antara Xiaoyan melawan Nona Xin Er. Dalam sekejap, Xin Er menggabungkan elemen angin dan petir menghujani Xiaoyan dengan banyak serangan dahsyat. Tak hanya bertarung saja, ia juga menghina Xiaoyan habis-habisan, menuduhnya hanya bisa mengandalkan kekuatan orang lain. Pada akhirnya, Xiaoyan yang muak dengan semua hinaan tersebut, spesial yang kali ini ia pun akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi Nona Xin Er juga tak mau memberi ampun dan terus menghujani Xiaoyan dengan banyak serangan. Bahkan ia juga menggunakan teknik pengorbanan Feng Lei yang dikombokan dengan teknik jari miliknya. Melihat itu, semua pun lagi-lagi dibuat kaget dan beranggapan kalau Xiaoyan pasti akan selesai. Sayangnya, this is King Xiaoyan, ya kan? Dimana ia langsung mengeluarkan amarah teratai dewanya untuk menahan teknik tersebut. Kali ini pasukan dari Pavilion Fenglei lah yang dibuat kaget. Apalagi tak hanya berhasil menahan serangan dahsyat itu, Xiaoyan bahkan mampu menyerang balik dengan amarah teratai dewanya. Di saat itulah sebuah rahasia besar pun terungkap kalau Nona Xin Er ternyata berasal dari klan Phoenix Siluman Langit. Terbukti esensi darah Phoenix yang tersimpan di cincin Xiaoyan tiba-tiba bereaksi. Di sana demi menahan amarah teratai dewa, ia pun akhirnya menunjukkan mode setengah monsternya. Tak berhenti sampai di situ, dengan mode ini rananya juga meningkat drastis hingga mencapai dozong tingkat ketiga. Namun jelas Xiaoyan juga memiliki teknik rahasia peningkat kekuatan yaitu transformasi api kacanya. Sementara itu Master Lei yang melihatnya sedikit memuji Xiaoyan karena faktanya bisa memaksa Xin Er hingga ke tahap ini sudah membuktikan kalau Xiaoyan beneran sangat berbakat. Kembali ke arena, pertarungan pun semakin memanas. Nona Xin Er mengerahkan teknik penelan langit dan bumi untuk mengunci pergerakan Xiaoyan. Lagi-lagi tak hanya bertarung saja, congornya masih terus mengeluarkan bacotannya dan mengatakan kalau sampah seperti Xiaoyan tak layak disandingkan dengan dirinya. Ya lur ya, waduh. Pada akhirnya Xiaoyan pun mulai tarung lebih serius dan mendekatinya secara langsung. Namun sayang hal itu sia-sia dan kali ini Xiaoyan pun harus menerima serangan telak. Melihat itu semua pun kembali beranggapan kalau Xiaoyan sudah kalah. Bahkan para pasukan Pavilion Fenglei langsung bersorak merayakannya. Tapi lagi-lagi kesenangan mereka tidak bertahan lama. Seketika aura panas membara memenuhi arena, Xiaoyan masih berdiri tegak. Bahkan ia telah menggabungkan 3 api surgawi sekaligus bersiap melancarkan serangan balik. Alhasil karena tak ada pilihan lain, Nona Xin Er pun langsung memanggil burung Phoenix-nya untuk menahan serangan itu. Dalam sekejap bentrokan besar pun terjadi mengguncang seluruh arena di pertarungan. Namun sayangnya menyadari kalau burung Phoenix-nya mulai tersudut, Nona Xin Er lagi-lagi mengeluarkan senjata rahasia terakhirnya yaitu lonceng siluman Phoenix. Lonceng ini bukanlah lonceng biasa. Konon benda ini diciptakan oleh leluhur klan Phoenix yang telah mencapai ranah doseng. Bahkan seorang dozong tingkat 6 sekalipun mungkin tak akan bisa melarikan diri. Melihat itu Master Lela yang langsung merasa di atas angin. Tapi lagi-lagi untuk kesekian kalinya Xiaoyan masih belumlah kalah. Dimana dengan dahsyatnya Xiaoyan bahkan bisa menghancurkan lonceng tersebut. Sontak hal itu membuat Feng Xin Er pun semakin kesal dan mencoba menyerangnya secara langsung. Namun sayangnya pertarungan jarak dekat justru merupakan keahlian utama Xiaoyan. Dalam hitungan detik kesombongan Feng Xin Er pun terombang-ambing. Di depan semua orang ia dipermalukan, pergerakannya juga dikunci total oleh King Xiaoyan. Namun meskipun sudah terpojok, Nona Xin Er tetap bersikeras untuk melawan. Di saat genting itulah tangannya tak sengaja menyentuh cincin milik Xiaoyan. Dan seketika ia merasakan esensi darah dari klannya sendiri di dalam cincin tersebut.
Kali ini permasalahan pun semakin besar semenjak terungkapnya fakta tersebut. Bahkan baik Master Li ataupun Master Feng langsung turun ke arenanya. Namun Master Feng justru balik menuduh kalau Xin Er hanya mencari alasan untuk menutupi kekalahannya. Tapi di sana Xin Er pun tetap mengklaim kalau apa yang ia rasakan tadi beneran esensi darah dari keluarganya. Mendengar itu, Xiao Yan pun juga mencoba membela diri. Menurutnya Xin Er hanya tak bisa menerima kekalahan. Pada akhirnya Xin Er pun menantangnya secara terbuka agar ia memeriksa cincin tersebut. Lagi-lagi Master Feng lah yang tidak setuju karena faktanya cincin penyimpanan seorang master itu adalah sebuah privacy. Sampai Nona Xin Er pun akhirnya menemukan cara yang lain di mana ia akan menggunakan teknik pencarian yang diwariskan oleh keluarganya. Jika memang Xiao Yan tak memiliki esensi darah dari klannya, maka ia siap meminta maaf. Tanpa diduga untuk yang kali ini Xiao Yan justru menyetujuinya tanpa ragu sedikit pun. Seketika Feng Xin Er pun langsung menggunakan teknik tersebut untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Sayangnya setelah melakukan pencarian yang cukup lama, di tubuh Xiao Yan beneran tak ada esensi darah dari klan Phoenix. Awalnya Nona Xin Er masih saja menuduh kalau Xiao Yan pasti sudah menyembunyikannya. Namun kali ini Master Feng lah yang bertindak tegas. Jika Xin Er masih saja mencari masalah, maka jangan salahkan ia jika tak menghargai klan Phoenix-nya. Pada akhirnya Master Li lah yang mengalah dan menganggap kalau tadi hanyalah kesalahpahaman. Meski begitu, Nona Xin Er berjanji tak akan melupakan masalah ini. Tapi di sana melihatnya yang ingin segera pergi, Xiao Yan pun sedikit menyinggung soal janji yang barusan ia buat. Pada akhirnya selain kekalahan yang ia terima, Xin Er pun dengan tulus meminta maaf karena sudah memfitnahnya. Dengan ini, karena Xiao Yan lah yang memenangkan duelnya, Master Li pemimpin Pavilion Feng Lei akhirnya setuju untuk melupakan dendamnya ini. Bahkan karena Feng Xin Er telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, Master Feng juga dengan senang hati menyerahkan posisi pertama di turnamen kepada Pavilion Feng Lei. Dan kemudian tanpa berlama-lama, mereka pun langsung bergegas pergi termasuk Lin Yan dan Nona Xing Luan. Namun meskipun semuanya tampak selesai, Nona Xin Er tetap yakin kalau Xiao Yan telah menyembunyikan esensi darah dari klan Phoenix. Oleh karena itu, Master Li menyuruhnya melaporkan hal ini kepada klan mereka. Dengan begitu, meskipun Xiao Yan dilindungi oleh Pavilion Xing Yun, mereka siap memiliki cara untuk menangkapnya. Di sisi lain, dalam perjalanannya, Xiao Yan tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat dulu di sebuah goa. Yang ternyata satu-satunya alasan esensi darah Phoenix tidak ketahuan tadi karena Xiao Yan sudah menyembunyikannya di dalam api surgawi. Di sanalah mereka pun dibuat kaget karena faktanya esensi darah yang dimiliki oleh Xiao Yan adalah bekas monster di tingkat 8 yang setara dengan Master di Ranah Dozun. Sontak Master Feng pun hanya mengatakan agar mereka merahasiakan soal ini. Jika tidak, takutnya Xiao Yan pasti akan menjadi buronan lagi. Selain itu, dijelaskan juga meskipun Xiao Yan bisa lolos dari pencarian, tapi dengan ia menyembunyikannya di dalam api surgawi, energi dari esensi darahnya sudah tersebar ke dalam tubuh. Jadi satu-satunya cara untuk bisa bertahan, Xiao Yan harus menyerapnya secara total. Awalnya penyerapan esensi darah yang dilakukan oleh Xiao Yan berjalan sangatlah lancar. Namun di tengah penyerapan, ternyata tubuh Xiao Yan mulai tak kuat menahan keganasan dari energi tersebut. Barulah disadari kalau esensi darah klan Phoenix memang bisa meningkatkan kekuatan tubuh. Tapi jika gagal menyerapnya, tubuh seseorang bisa meledak seketika. Pada akhirnya karena proses ini juga cukup bahaya, Master Feng menyuruh Lin Yan dan Nona Xing Luan untuk berjaga saja. Sedangkan ia sendiri akan memantau Xiao Yan. Di sanalah tubuh Xiao Yan pun akhirnya tak sanggup lagi menahan esensi darah tersebut. Energinya bahkan sudah menyebar hingga ke wajah, membuatnya berada dalam kondisi kritis. Melihat itu, Master Feng pun berniat untuk turun tangan dan mencoba membantunya dari luar. Namun sebelum sempat bertindak, Xiao Yan akhirnya menunjukkan sayap tulangnya dan akhirnya bisa menyerap seluruh esensi darahnya tadi. Seketika raungan keras keluar dari mulutnya menembus pertahanan di sekitar mereka. Melihatnya, Master Feng lagi-lagi geleng kepala karena faktanya mau ia ataupun Guru Yao Lao tak akan berani menyinggung klan Phoenix. Tapi Xiao Yan justru berhasil menyerap esensi darah dan menjadikannya sebagai kekuatannya sendiri.
Di sana dijelaskan setelah menyerap esensi darah Phoenix sepenuhnya, Xiaoyan tak hanya meningkatkan kekuatan tubuhnya saja, melainkan juga menguasai teknik gelombang suara dari klan tersebut. Bahkan kekuatan sayap tulangnya juga meningkat secara drastis. Meski begitu, Master Feng tetap mengingatkan agar Xiaoyan tak gegabah dalam menunjukkan sayap tersebut. Jika tidak, sekalinya ketahuan oleh klan Phoenix, ia pasti akan diburu habis-habisan. Kemudian karena keadaan sudah membaik, Master Feng pun menyuruh Xiaoyan untuk menceritakan semua tentang gurunya. Alhasil dengan perasaan sedih, Xiaoyan pun menceritakan demi menyelamatkannya, Guru Yaolao ditangkap oleh Istana Jiwa. Selain itu, Guru Yaolao yang sekarang hanyalah menyisakan tubuh rohnya saja karena sudah dibunuh oleh Han Peng sebagai muridnya sendiri. Mendengar itu, Master Feng pun marah besar dan langsung memerintahkan Nona Xingluan untuk segera menangkap Han Peng. Namun tenang, untuk masalah Han Peng, Xiaoyan sudah membalaskannya. Bahkan saat ini Han Peng juga hanya menyisahkan tubuh rohnya. Meskipun demikian, amarah Master Feng tetap tidak meredam. Ia langsung menyiksa Han Peng habis-habisan. Saat hendak membunuhnya, Xiaoyan malah mencegahnya. Yang ternyata satu-satunya alasan kenapa Han Peng masih ada di sini karena hanya dialah yang mengetahui lokasi pasti dari Guru Yaolao. Jadi seperti yang sudah dijelaskan kemarin, Guru Yaolao dikurung di salah satu cabang Istana Jiwa yang ada di kota Ming, di mana kabarnya cabang tersebut sudah dijaga oleh satu master di ranah Dozun. Namun Master Feng yang mendengarnya langsung beranggapan berdasarkan dengan sifat dari Istana Jiwa, penjaganya pasti sangatlah banyak, yang pada akhirnya mereka pun mengurung Han Peng lagi. Ternyata di masa lalu, Master Feng dan Guru Yaolao telah lama mengetahui kalau Istana Jiwa sedang mencari tubuh roh seorang alkemis. Keduanya pun pernah terlibat konflik dengan organisasi tersebut. Di sanalah ia pun menyimpulkan kalau Guru Yaolao memang sudah lama menjadi target utama mereka. Tak hanya itu, di tengah perbincangan juga terungkap fakta menarik. Ternyata dulu Guru Yaolao dan Master Feng mendirikan Pavilion Xinglun bersama-sama, di mana Guru Yaolao lah sebagai ketuanya. Namun suatu ketika Guru Yaolao malah menghilang tanpa kabar dan tak pernah kembali lagi. Meski begitu, ia masih percaya kalau suatu saat nanti Guru Yaolao pasti akan kembali. Dan oleh sebab itulah dari dulu sampai sekarang, posisi ketua di Pavilion Xingyun masih kosong dan hanya akan diisi oleh Guru Yaolao. Yang pada akhirnya Master Feng pun mengingatkan agar Xiaoyan tidak gegabah. Jika rencana penyelamatan ini terbongkar dan Guru Yaolao dipindahkan, merekalah yang berada dalam masalah. Namun setidaknya ada satu hal yang bisa dipastikan, karena Guru Yaolao memiliki bakat luar biasa sebagai seorang alkemis, Istana Jiwa tak akan membunuhnya dengan mudah. Mendengar itu, Xiaoyan pun juga setuju. Terlebih lagi, ia juga memiliki rencana lain sebelum melakukan penyelamatan, yaitu mengikuti turnamen di Pagoda Pil untuk mendapatkan api bara 3000 sebagai api surgawi ketiganya. Menurutnya, hanya dengan menyerap satu api surgawi lagi, ia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan guru tercinta. Alhasil, Master Feng pun hanya memberikan sebuah token giok kepada Xiaoyan, di mana jika Xiaoyan dalam masalah, hancurkan saja token tersebut dan ia akan mengetahuinya. Tentunya ia juga mengingatkan agar Xiaoyan selalu berhati-hati. Faktanya dengan Guru Yaolao mempercayakan teknik pembakaran, artinya Xiaoyan adalah orang yang sangat spesial. Mendengar itu, Xiaoyan pun hanya bilang kalau Guru Yaolao sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Jadi meskipun harus mempertaruhkan nyawa, ia pasti akan menyelamatkannya. Pada akhirnya sebelum berpisah, Master Feng pun berjanji selama Xiaoyan mengikuti turnamen nanti, ia akan mengumpulkan para master yang memiliki hubungan baik dengan Guru Yaolao. Begitu semuanya sudah siap, barulah mereka akan menyerbu markas dari Istana Jiwa. Dengan ini mereka pun akhirnya berpisah. Keesokan harinya barulah Xiaoyan teringat dengan Xian dan Dewi Tabib. Jadi tujuannya kali ini adalah kota Danyu, markas besar dari Pagoda Pil. Dijelaskan jika dari wilayah timur untuk menuju ke kota tersebut membutuhkan waktu 1 bulan. Dan oleh sebab itulah Xiaoyan dan Lin Yan akan pergi ke kota Tianhuang terlebih dulu karena di sana ada lubang ruang yang bisa mempercepat perjalanannya. Singkat cerita, mereka sudah tiba di kota Tianhuang, kota yang juga merupakan tempat tinggal dari bestinya di Akademi Jianan yaitu Liu Xing. Tak hanya itu, lubang ruang yang ada di kota ini ternyata dikendalikan oleh keluarga Liu Xing. Namun penguasa kota Tianhuang yang sebenarnya adalah lembah api. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung teringat dengan pesan gurunya ketika episode spesial perjanjian 3 tahun dulu. Di mana jika Xiaoyan sudah berhasil mengumpulkan 3 api surgawi, maka ia bisa mengaktifkan evolusi dari transformasi api langitnya.
Di sana Lin Yan juga menjelaskan kalau pondasi lembah api juga sangatlah kuat. Terlebih lagi mereka juga mewarisi satu api surgawi yaitu api petir Jiulong. Tak lupa ia juga mengingatkan agar Xiaoyan tak menggunakan transformasi api langitnya. Faktanya jika ketahuan oleh lembah api masalah besar pasti akan menanti. Namun di tengah percakapan itu mereka tanpa sengaja mendengar perbincangan para warga yang mengatakan kalau keluarga Liu sedang dalam masalah besar. Saat ini keluarga Cheng berusaha merebut hak pengelola lubang ruang dari keluarga Liu. Dan benar saja di alun-alun kota Tianhuang kita pun diperkenalkan oleh seorang tetua yang bernama Chihuo, salah satu tetua dari lembah api. Dijelaskan kalau ketua lembah api sedang membutuhkan seorang alkemis tingkat tinggi. Jadi ia pun mengadakan sebuah tantangan. Keluarga manapun yang dapat menghadirkan seorang alkemis tingkat 6 akan mendapatkan hak pengelolaan lubang ruang selama 3 tahun sekaligus akan ikut dengannya ke lembah api. Alhasil kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh keluarga Cheng yang telah lebih dulu mengundang seorang alkemis tingkat 6 bernama Zheng Xiu. Berbeda dengan Liu Xing karena tantangan ini sangat mendesak, jadi keluarganya tak sempat mempersiapkan semuanya. Sialnya tetua Chihuo menegaskan kalau mereka tak bisa menunda lagi. Jika keluarga Liu tak memiliki alkemis untuk diutus, maka keluarga Cheng akan dianggap menang secara otomatis. Beruntung di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba dengan mode penyamarannya, Xiaoyan pun akhirnya datang dan menunjukkan kekuatannya yang sudah derana dozong. Awalnya Liu Xing tak mengenalinya sama sekali, namun melihat Lin Yan yang juga ada di sana, mereka pun akhirnya mengenalinya. Meski begitu, mereka juga sepakat untuk merahasiakan identitas Xiaoyan. Disinilah baru terungkap kalau Liu Xing yang sekarang sudah di ranah Dohuang tingkat ke-7. Di sana sebagai balas budinya karena Liu Xing sudah membantunya pada saat melawan sekte Yunlan dulu, jadi Xiaoyan lah yang akan mewakili keluarga Liu untuk bertanding melawan alkemis Zheng. Awalnya melihat Xiaoyan yang masih sangatlah muda, Master Zheng pun sangatlah meremehkannya. Bahkan ia pun menantang jika Xiaoyan bisa mengalahkan kekuatan jiwanya, maka ia akan mengaku kalah. Mendengar itu, Xiaoyan pun tak keberatan sama sekali. Bahkan belum sempat berkata sedikit pun, Master Zheng langsung terkena tekanan yang luar biasa. Tetua Chihuo yang menyaksikan kejadian ini terkejut bukan main. Tekanan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para tetua di Pagoda Pil. Pada akhirnya Xiaoyan tak mau berlama-lama dan segera membuat apinya ke bentuk palu untuk mengalahkan master tersebut. Dengan kemenangan Xiaoyan, keluarga Liu juga resmi menjadi pemenang. Sesuai kesepakatan, hak pengelolaan lubang ruang tetap ada di tangan mereka hingga 3 tahun ke depan. Sementara itu, tetua Chihuo pun langsung menghampiri Xiaoyan dan mengatakan sesuai kesepakatan juga Xiaoyan harus ikut ke lembah api. Alih-alih merasa gentar, Xiaoyan justru menerimanya dengan tenang. Ia tahu ini adalah peluang besar untuk mendapatkan versi lengkap dari transformasi api langitnya. Yang pada akhirnya sebelum pergi, Xiaoyan hanya menyuruh Lin Yan untuk tetap tinggal di kota ini. Di sana di perjalanan terungkap bahwa ketua lembah api memang sedang mengumpulkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk membantunya menciptakan sebuah pil. Namun sebelum diterima, mereka semua harus melalui ujian terlebih dulu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di markas besar lembah api. Di sana kita pun diperkenalkan oleh Nona Tang Houer selaku tuan putri dari lembah api. Awalnya melihat tetua Chihuo yang merekomendasikan Xiaoyan sebagai alkemis, hampir semua orang meremehkannya termasuk Nona Tang itu sendiri. Faktanya Xiaoyan hanyalah seorang alkemis muda. Namun setelah menyadari kalau Xiaoyan adalah alkemis di tingkat 6 dan sudah di ranah dozong juga, semua pun langsung terdiam. Di saat yang sama dengan kekuatan ruang yang luar biasa, kita pun juga diperkenalkan oleh ketua dari lembah api yang bernama Tang Zhen. Berbeda dengan anaknya, melihat Xiaoyan yang begitu muda, ketua Tang malah sangat mengapresiasi. Hingga pada akhirnya ia pun menjelaskan tujuan utama pertemuan ini, yaitu menciptakan pil tingkat 7 lanjutan. Pil ini sangatlah langka dan sangat sulit untuk dibuat. Itulah sebabnya ia mengadakan seleksi ketat untuk mencari alkemis terbaik. Jadi ujiannya sederhana, selama mereka bisa menahan pembakaran dari api surgawi petir Jiulong, maka akan langsung terpilih. Pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, ujian pun langsung dimulai. Dalam sekejap, petir naga menyelimuti ruangan siap menguji para alkemis. Disinilah baru terungkap kalau api surgawi petir Jiulong merupakan api surgawi peringkat 12 yang memiliki efek mengejutkan jiwa. Di sana, para alkemis yang melihatnya, mereka pun langsung menyatukan kekuatan untuk menahan pembakaran dari api tersebut.
Sayangnya hampir semua alkemis tak bisa melakukannya, hingga seorang alkemis yang bernama Master Huan lah yang turun tangan dan mencoba menahannya sendirian. Ternyata Master Huan ini memiliki api Tianhan, sebuah api dari monster ular Tiagu. Meskipun hanya api monster, tetapi api ini memiliki beberapa kesamaan dengan api roh tulang milik Guru Yaolau. Pada akhirnya, Master Huan lah yang berhasil menjadi orang pertama yang bisa menahan pembakaran dari api petirnya. Dengan ini, Master Huang langsung terpilih sebagai salah satu alkemis yang akan membantu pembuatan pil. Kemudian, setelah semuanya sudah mencoba, kali ini giliran Xiaoyan lah yang turun tangan, di mana Xiaoyan langsung mengeluarkan api surgawi kacanya selaku gabungan antara api teratai dan api gugur. Yang sudah jelas, Xiaoyan tak hanya bisa menahan saja, melainkan bisa membuat api petir Jiulong ketar-ketir ketakutan, ya kan? Wede. Dengan ini, Xiaoyan dan Master Huan resmi terpilih sebagai dua alkemis utama dalam pembuatan pil tersebut. Di sana, Ketua Tang sendiri langsung tertawa tipis dan mengatakan jika mereka berdua bisa membantunya membuatkan pil tersebut, maka ia siap memberikan imbalan yang sepadan. Mendengar itu, Xiaoyan pun bilang kalau ia menginginkan teknik rahasia dari lembah api, yaitu versi lengkap dari transformasi api langit, iya kan? Tanpa diduga, Ketua Tang juga tak keberatan sama sekali. Di sanalah Ketua Tang pun mulai bercerita tentang sejarah lembah api. Sejak leluhur mereka mendirikannya, api petir Jiulong selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Namun untuk mewarisi posisi sebagai ketua, seseorang harus menaklukkan api petir Jiulong. Hanya mereka yang berhasil lah yang berhak menjadi pemimpin lembah api. Sayangnya ketika Nona Tang mencoba menaklukkannya, ia gagal dan justru terkena serangan balik dari api tersebut. Akibatnya kurang dari setahun lagi vitalitasnya akan habis dan ia akan kehilangan kekuatannya. Oleh sebab itulah karena rasa frustasi, emosi dari Nona Tang menjadi tidak terkendali. Ternyata pil yang akan mereka buat bukanlah sembarang pil. Pil itu adalah pil Buddha api tingkat ke-7 yang menjadi satu-satunya harapan untuk menyelamatkan hidup anaknya. Di sana Ketua Tang pun bilang kalau ia hanya memiliki satu putri saja. Karena itulah jangankan transformasi api langit, nyawanya pun akan ia serahkan selama bisa menciptakan pil tersebut. Mendengar kisah ini, Xiaoyan pun teringat dengan perjuangan ayahnya di masa lalu. Bagaimana ayahnya juga rela melakukan apa saja demi dirinya. Di momen itu, Xiaoyan dan Master Huan pun langsung berjanji akan melakukan yang terbaik. Singkat cerita, di alun-alun utama, Ketua Tang menyerahkan resep pil serta tungku langka kepada Xiaoyan dan Master Huan. Faktanya, membuat pil Buddha api membutuhkan waktu yang sangatlah lama. Karena itu, mereka menggunakan tungku Sanrong, sebuah tungku kelas langit yang telah digunakan oleh alkemis yang legendaris. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan dan Master Huan pun segera memulai proses pembuatannya. Di sana, Ketua Tang hanya membantu memurnikan bahannya menggunakan api petirnya. Selebihnya tergantung dengan kemampuan mereka berdua. Singkatnya, 10 hari pun sudah berlalu dan proses pembuatan pil masih terus berlangsung. Di sana, para alkemis yang menyaksikan masih saja meremehkan Xiaoyan. Sementara itu, ternyata pembuatan pil tingkat 7 ini sangat menguras kekuatan jiwa. Terbukti, Master Huan sangatlah kesulitan mengimbangi pemurnian Xiaoyan. Namun karena prosesnya sudah memasuki tahap akhir, mereka berdua pun tetap melanjutkan pemurnian pilnya. Seketika fenomena aneh pun muncul di tengah arena. Melihat hal ini, Ketua Tang pun tersenyum tipis. Menurutnya kali ini peluang keberhasilannya sangatlah besar. Tapi sayangnya belum kering lidah, Master Huan malah sudah tak tahan lagi yang membuat ia pun terkena serangan balik dan jatuh pingsan. Semua yang melihatnya seketika langsung terdiam, terutama Ketua Tang. Namun di sana Xiaoyan masih belum menyerah. Ia menawarkan diri untuk melanjutkan pemurnian pil seorang diri. Faktanya jika mereka berhenti sekarang, maka pembuatan pil benar-benar akan gagal. Awalnya Ketua Tang masih sangatlah ragu, namun Nona Tang lah yang menyuarakan persetujuan. Alhasil karena sudah mendapat izin dari putrinya, Ketua Tang pun akhirnya mengizinkan Xiaoyan untuk melanjutkannya. Bahkan ia pun bilang meskipun gagal ia tak akan mengeluh sama sekali. Tanpa menunggu lebih lama, Xiaoyan langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyelesaikan pemurnian pil Buddha api. Dengan semua ajaran dari gurunya, ia terus melanjutkan proses pemurnian.
Tak lama kemudian, fenomena aneh di langit pun semakin besar, sebuah pertanda kalau Xiaoyan hanya tinggal selangkah lagi dari keberhasilan. Namun, karena fenomenanya memunculkan petir yang sangatlah kuat, Ketua Tang awalnya berniat untuk membantu. Tapi sayang, sebelum sempat bertindak, Xiaoyan lagi-lagi mengeluarkan boneka siluman untuk menahan petir tersebut. Ternyata alasan Xiaoyan selalu menggunakan boneka siluman untuk menyerap petir karena memang hal itu bisa meningkatkan kekuatan dari boneka siluman. Melihat itu, semua pun lagi-lagi sangatlah kaget. Faktanya, seorang bocah seperti Xiaoyan memiliki boneka siluman di ranah Dozong. Yang pada akhirnya tak butuh waktu yang lama, Xiaoyan pun berhasil memenuhi harapan dari Ketua Tang. Aura merah terang langsung menyelimuti arenanya, menandakan bahwa pil Buddha api telah berhasil diciptakan dengan sempurna. Meski begitu, kekuatan Xiaoyan juga banyak terkuras sehingga dalam waktu 3 hari ia beristirahat dulu di lembah api. Sementara itu, para tetua yang mengetahui kalau Ketua Tang ingin memberikan transformasi api langit kepada Xiaoyan, mereka pun tidak setuju. Faktanya, menurut aturan dari leluhur, teknik rahasia tak boleh diberikan kepada orang luar. Namun, karena sudah terikat janji, Ketua Tang tetap bertekad menepatinya. Sampai ketika Xiaoyan datang ke ruangannya, para tetua langsung mempertanyakan identitasnya. Mereka sudah mengetahui kalau seseorang bernama Xiaoyan telah membuat masalah dengan Pavilion Fengli. Jadi karena Xiaoyan datang dengan nama samaran Yan Xiao, para tetua pun mulai mencurigai apakah Xiaoyan dan Yan Xiao adalah orang yang sama. Tak ingin berbohong lebih lama, Xiaoyan pun akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. Di sana ia beralasan tujuannya menyembunyikan identitas hanya untuk melindungi diri. Namun karena para tetua ini juga sudah mengetahui kalau Xiaoyan mengambil teknik 3000 petir, mereka pun beranggapan kalau Xiaoyan memang suka merebut teknik orang lain. Mendengar itu, Ketua Tang yang marah besar karena faktanya Xiaoyan adalah tamu terhormat. Pada akhirnya, karena perintah ketua tak bisa dilanggar sama sekali, para tetua pun memberikan sebuah ujian seperti yang dilakukan oleh murid inti di sini. Bedanya, jika murid inti diuji oleh guru, Xiaoyan akan diuji oleh tetua Wu Chen yang sudah di ranah Dozong tingkat 8. Sejadi aturannya sederhana, jika Xiaoyan mampu bertahan dari 10 serangan, maka ia akan dinyatakan menang dan berhak mendapatkan transformasi api langitnya. Melihat itu, Nona Tang yang sangatlah panik. Namun Xiaoyan sendiri tak gentar sama sekali. Faktanya jika tidak seperti ini, keinginannya juga tak akan bisa terwujud. Pada akhirnya, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan lagi. Di sana, melihat Xiaoyan yang menggunakan teknik 3000 petir, tetua Wu Chen langsung mengeluarkan teknik tapaknya. Alhasil, Xiaoyan pun harus terkena serangan telak. Meski begitu, Xiaoyan menolak untuk menyerah dan melanjutkan pertarungannya. Pada akhirnya, tetua Wu Chen mengeluarkan langkah penghancur ciri khas dari lembah api untuk mengetes lebih cepat mana dibandingkan dengan gemuruh 3000 petir. Melihat itu, Xiaoyan juga tak mau bermain-main dan langsung menggunakan teknik ketiga dari gelombang Liu He, yaitu api 6 kombinasi. Sayangnya, pertahanan tersebut bisa ditembus oleh tetua Wu Chen. Bahkan di serangan yang ke-9, Xiaoyan seketika menerima serangan telak dan harus tertangkap. Namun yang tertangkap itu hanyalah tubuh ilusi saja. Sementara untuk Xiaoyan yang asli sudah bersiap untuk mengeluarkan amarah teratai dewa. Melihat itu, karena ini adalah serangan terakhir, tetua Wu Chen pun juga bergegas mengeluarkan teknik jimat api Taiyi sebagai serangan terkuatnya. Seketika bentrokan besar pun langsung terjadi, menghancurkan langit-langit di lembah api. Melihat itu, Ketua Tang yang cukuplah panik karena faktanya jika diteruskan lembah api bisa hancur berantakan. Pada akhirnya ia pun membuka ruang kehampaan dan segera membuang kekuatan besar tersebut. Setelah itu, karena 10 serangan sudah dikeluarkan, jadi Ketua Tang pun menyatakan kalau Xiaoyan adalah pemenangnya. Dengan ini, Xiaoyan juga berhak untuk mendapatkan transformasi api langitnya. Sementara itu, di Aliansian, tepatnya di benua energi tempur, terlihat sekte Siming telah resmi bergabung dengan mereka. Dijelaskan keadaan dari Aliansian sekarang sudah dipimpin oleh Cailin yang ditemani oleh Xiaoding dan juga Xiaoling. Selain itu, meskipun sekte Siming diizinkan untuk bergabung, Cailin tetap memerintahkan agar mereka mengawasinya karena takutnya mereka malah memiliki niat yang jahat. Terlebih lagi, dalam beberapa waktu ke depan ia akan berlatih secara tertutup dan tak akan muncul ke permukaan. Yang ternyata paket Xiaoyan sebelum berangkat ke benua Zhongzhou kemarin baru tiba di Aliansian.
Dijelaskan selain memberikan pil untuk Cailin, Xiaoyan juga memberikan surat untuk dua kakaknya yang mengabarkan kalau sekarang ia sudah berada di benua Zhongzhou. Tak hanya kedua kakaknya saja, khusus untuk Cailin, Xiaoyan juga mengirimkan surat pribadi. Selain itu, Xiaoyan juga sangatlah berterima kasih karena Cailin sudah mau mengurus aliansian. Di sana, ia juga mengabarkan kalau dirinya yang sekarang sudah berada di benua Zhongzhou untuk menjalankan misi yang penting. Sebagai penutup, Xiaoyan pun juga berharap agar mereka bisa bertemu lagi, ya kan? Mode romantis gini, King. Kembali ke Xiaoyan, ia langsung dibawa ke sebuah ruangan khusus untuk menjalani pelatihan transformasi api langit. Saat itu, Nona Tang pun terkejut bukan main. Bagaimana tidak, sebagai orang luar, bola kristal warisan justru memancarkan cahaya yang sangatlah kuat saat Xiaoyan menyentuhnya. Saat itulah Ketua Tang pun menjelaskan asal-usul dari transformasi api langit. Ternyata teknik ini bukan diciptakan oleh leluhur mereka. Diceritakan pada zaman dahulu pernah muncul 5 master yang mendekati Ranah Dodi di benua energi tempur. Salah satunya adalah leluhur Feiyan dari lembah api. Kemudian ada leluhur dari klan kuno dan leluhur dari klan jiwa yang memiliki keturunan seorang Dodi. Lanjut ada leluhur Pagoda Pil yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Dan terakhir adalah keturunan langsung dari master di Ranah Dodi yaitu klan Xiao yang bernama Xiao Xuan. Dikatakan leluhur Xiao Xuan inilah yang merupakan teman dekat dari leluhur Feiyan. Sekaligus leluhur Xuan jugalah yang menciptakan teknik transformasi api langit. Mendengar itu, keduanya pun tampak kaget. Faktanya, Xiaoyan juga memiliki marga Xiao. Jadi, satu-satunya alasan kenapa cahaya yang muncul sangatlah kuat karena Xiaoyan berhubungan langsung dengan pencipta tekniknya. Sementara Xiaoyan sendiri tak butuh waktu yang lama, ia pun berhasil menciptakan evolusi kedua dari transformasi api langitnya. Namun sebelum pergi, Ketua Tang pun mengingatkan akan dua hal. Yang pertama, meskipun transformasi api langit dapat meningkatkan kekuatan secara drastis, tapi efek sampingnya juga perlu diperhitungkan. Dan kedua, Xiaoyan tak boleh menyebarkan teknik ini kepada orang lain. Mendengar itu, Xiaoyan pun setuju dan langsung bergegas pergi. Sementara itu, di suatu tempat, Xinlan dan Dewi Tabib malah sedang diburu oleh pasukan dari lembah Glester. Di sana, karena Xinlan ini tak handal dalam bertarung, Dewi Tabib pun menyuruhnya untuk pulang duluan, sementara ia akan menahan semua musuhnya. Alhasil, Xinlan pun berjanji pasti akan meminta bala bantuan dari keluarga Ye untuk membantu Dewi Tabib. Kembali ke Xiaoyan, di sana Xiaoyan juga menanyakan kepada Liu Xing keberadaan dari keluarga Ye. Benar saja, kediaman dari keluarga Ye memang berada di kota Danyung. Tapi di saat yang sama, Liu Fei pun juga memberitahukan kalau kondisi keluarga Ye saat ini sedang tidak baik-baik aja. Faktanya hanya keluarga besarlah yang bisa berhubungan dengan Pagoda Pil. Namun keluarga Ye sedang terpuruk dan kemungkinan tak akan bisa mempertahankan hubungan dengan Pagoda Pil. Jadi daripada pergi ke keluarga Ye, Liu Fei pun menyarankan agar Xiaoyan menetap saja di keluarga Liu-nya, ya kan? Waduh. Mendengar itu, Lin Yanlah yang mengingatkan soal tamparan manja yang pernah diberikan oleh Sun Er dulu. Pada akhirnya, Xiaoyan hanya tertawa tipis dan menyuruh Liu Xing untuk segera mengatur lubang ruangnya. Melihatnya, Lin Yan awalnya ingin ikut bersama, tapi Xiaoyan memutuskan untuk pergi sendiri yang membuat Lin Yan tetap berada di kota Tianhuang. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya tiba di kota Danyung. Namun baru beberapa langkah berjalan, ia pun langsung melihat poster buronan milik Dewi Tabib. Ternyata lembah Glester mengincar Dewi Tabib karena mereka ingin merebut tubuh racunnya. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan pun langsung menanyakan kepada warga di mana kediaman keluarga Ye. Sementara itu, di keluarga Ye, kita pun diperkenalkan oleh tetua agungnya yang bernama Ye Chong. Di mana Xinlan yang awalnya berniat meminta bantuan untuk menyelamatkan Dewi Tabib justru mendapatkan jawaban yang mengejutkan. Ia dipaksa menikah oleh tuan muda dari keluarga Chao yang bernama Chao Dan. Ternyata untuk mengatasi krisis yang dialami oleh keluarga Ye, para tetua berniat menjadikan Xinlan sebagai alat politik. Dengan menikahkannya dengan Chao Dan, mereka berharap bisa mempertahankan posisi di 5 keluarga besar. Tentu saja Xinlan menolak akan hal itu. Dan tetap ngotot untuk meminta bantuan para tetua. Bahkan ia menegaskan tanpa bantuan Dewi Tabib, ia mungkin sudah meninggoy. Sayangnya tetua Ye Chong juga membela para tetua lain. Ia mengatakan bala bantuan baru akan diberikan setelah Xinlan menikah. Mendengar hal ini, Xinlan pun sangat kecewa. Baginya, keluarganya hanyalah menganggapnya sebagai alat politik saja.
yang pada akhirnya tanpa berpikir panjang ia pun kembali berniat menghampiri Dewi Tabib. Beruntung di saat itu juga lah Xiao Yan pun akhirnya datang. Tanpa banyak bicara, Xiao Yan langsung mengajak Xin Lan untuk menyelamatkan Dewi Tabib. Namun sayang, belum sempat pergi, Xiao Yan langsung dihadang oleh tetua dari keluarga Ying. Awalnya Xiao Yan sudah menjelaskan kalau ia adalah senior Xin Lan, di mana karena keadaannya sangat mendesak, jadi ia harus membawa Xin Lan pergi. Sayangnya tetua ini tak mau membiarkannya begitu saja. Faktanya Xin Lan akan segera menikah. Mendengar itu, Xin Lan pun kembali menolaknya mentah-mentah sehingga Xiao Yan pun bersikeras membela Xin Lan. Sampai pada akhirnya karena tetua ini tetap tak mau membiarkan mereka pergi, Xiao Yan pun dengan terpaksa memberinya pelajaran. Bahkan tak hanya satu tetua saja, dua tetua lain yang mencoba menghadang juga langsung disikat oleh King Xiao Yan menggunakan boneka siluman. Dengan ini mereka pun bisa pergi dari kediaman tersebut. Melihat itu, tetua Ye Cheng pun hanya bisa pasrah karena menurutnya takdir dari keluarganya mungkin memang seperti ini. Kembali ke Xiao Yan di perjalanan, Xin Lan pun menjelaskan semuanya. Saat tiba di benua Zhongzhou kemarin, mereka langsung bergegas menuju ke kota Danyu. Namun karena menghajar beberapa penjahat, tubuh racun Dewi Tabib malah kambuh dan diketahui oleh Lembah Lester. Sejak saat itulah mereka mulai memburu Dewi Tabib untuk merebut tubuh tersebut. Hingga pada akhirnya demi menyelamatkannya, Dewi Tabib memancing semua musuh ke hutan Lausen dan membiarkannya untuk kembali. Sayangnya niatnya yang ingin meminta bantuan keluarganya, setibanya di rumah ia malah disuruh menikah. Mendengar itu, Xiao Yan pun juga menanyakan di mana keberadaan Xian. Ternyata mereka berpisah karena Xian merasakan panggilan misterius yang membawanya kembali pulang ke rumah. Alhasil karena identitas Xian sangatlah hebat, Xiao Yan lah yang kali ini kebingungan di mana keberadaannya. Meski begitu, ia tak mau memikirkannya terlebih dulu dan akan fokus menyelamatkan Dewi Tabib. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di hutan Lausen. Dijelaskan hutan ini dipenuhi oleh kabut beracun dan beberapa monster beracun. Secara wilayah, Dewi Tabib sebenarnya sangatlah unggul. Namun karena musuh sangatlah banyak, Xin Lan pun segera mengeluarkan tikus pelacak pemberian Dewi Tabib agar bisa menemukan keberadaannya. Sementara itu di pedalaman hutan, Dewi Tabib sedang bertarung melawan tetua di Lembah Lester yang bernama Bing Yuan. Awalnya Dewi Tabib masih bisa mengimbanginya, hingga tetua Yuan mengeluarkan teknik Master S-nya yang membuat Dewi Tabib pun menerima serangan telak. Bersamaan dengan itu, para tetua lainnya dari Lembah Lester juga tiba di lokasinya. Dijelaskan teknik Master S dari Lembah Lester hanya bisa diobati oleh ketua mereka. Jika tidak, dalam waktu 1 bulan, vitalitas Dewi Tabib akan langsung membeku. Meski begitu, Dewi Tabib tetap tak gentar sama sekali dan tetap mencoba untuk melawan. Pada akhirnya, tetua Yuan pun juga tak mau bermain-main dan segera menghujaninya dengan banyak serangan. Sontak Dewi Tabib yang melihatnya, ia pun hanya bisa menghindar dan bertahan saja. Hingga menyadari kalau Dewi Tabib juga sangatlah sulit untuk ditangkap, tetua Yuan pun langsung memerintahkan mereka semua untuk membentuk formasi S-nya. Dalam sekejap, tak butuh waktu yang lama, Dewi Tabib pun langsung terkurung di dalam formasi itu. Di sanalah tetua Yuan pun mengatakan jika saja tubuh Dewi Tabib sudah mencapai puncak, mereka semua bukanlah lawan darinya. Oleh sebab itulah, sebelum hal itu terjadi, Lembah Lester akan merebutnya. Untungnya di saat keadaan sudah mulai mendesak, King pun akhirnya tiba yang tak lain dan tak bukan adalah Xiao Yan. Awalnya melihat Xiao Yan yang hanyalah Master Dozong tingkat pertama, mereka tak gentar sama sekali. Bahkan tetua Yuan langsung memerintahkan tetua Bing Fu untuk menyerang Xiao Yan. Dalam sekejap, pertarungan Xiao Yan melawan tetua Bing Fu pun tak bisa dielakkan lagi. Namun hal itulah yang justru dimanfaatkan oleh tetua Yuan untuk terus menyerang Dewi Tabib. Sontak menyadari kalau Dewi Tabib masih diincar, Xiao Yan pun akhirnya mengeluarkan boneka siluman untuk melindunginya. Dengan ini pertarungan pun langsung beralih antara tetua Yuan melawan boneka siluman. Alhasil dalam sekejap di hadapan dari boneka siluman yang sudah meningkat, tetua Yuan pun tak bisa berbuat banyak. Melihat itu, tetua Yuan segera memerintahkan para tetua lain untuk fokus menangkap Dewi Tabibnya. Di sanalah menyadari kalau musuh sangatlah banyak, Xiao Yan akhirnya mengeluarkan kartu andalannya yaitu Master Tianhu.
Sontak menyadari kalau Master Tianhu adalah seorang dozong tingkat 8, tetua Bingfu awalnya menawarkan selama Master Tianhu tidak ikut campur, lembah Gleister siap memberinya imbalan besar. Sayangnya Master Tianhu tidak menerima negosiasi apapun dan langsung menyiksa pria tersebut. Sementara Xiao Yan sendiri, ia juga menghadapi satu tetua yang bernama Bing Heng. Bahkan dengan tubuh ilusinya, Xiao Yan bisa mempermainkan semua pasukan musuh termasuk memberikan serangan tapak oktapol. Melihat itu, tetua Bing He pun sangatlah marah dan langsung mengeluarkan teknik tangan piton esnya. Namun lagi-lagi jika berbicara soal wujud monster, Xiao Yan juga memiliki teknik roda api yang bisa menciptakan wujud monster lewat api surgawi. Pada akhirnya ketua Bing He lah yang lagi-lagi dibuat kaget dengan kemampuan dari King Xiao Yan. Apalagi tanpa banyak bicara, hanya dengan mengandalkan api surgawinya saja, Xiao Yan sudah bisa membunuh tetua tersebut. Tak hanya Xiao Yan, Master Tianhu juga berhasil mengalahkan tetua Bingfu. Xiao Yan pun memberitahukan kalau bahan obat hampir terkumpul semua. Artinya tak butuh waktu lama lagi untuk membuatkan tubuh barunya. Mendengar itu, tetua Bingfu pun langsung memanfaatkan kesempatan dan mengatakan kalau lembah Gleister sangatlah mahir dalam membentuk tubuh. Dengan syarat Master Tianhu harus memenuhi permintaannya, yaitu membunuh Xiao Yan dan menangkap Dewi Tabib. Permintaan itu langsung memicu amarah dari Master Tianhu. Tanpa ragu lagi, ia membakar tetua Bingfu hingga tak tersisa. Di saat yang sama, boneka siluman pun juga berhasil mengalahkan tetua Yuan. Disusul juga dengan cloningan Xiao Yan yang berhasil mengalahkan para murid cecungu. Namun tiba-tiba serangan es yang sebelumnya mengenai Dewi Tabib kembali kambuh. Melihat hal itu, tetua Yuan hanya tersenyum tipis. Ia mengatakan kalau nyawa Dewi Tabib tak akan bertahan lama, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah bertemu dengan ketua lembah Gleister. Mendengar itu, amarah Xiao Yan pun sangat memuncak. Dalam sekejap ia membunuh tetua Yuan tanpa ampun. Setelah itu mereka segera pergi ke sebuah gua untuk menyembuhkan Dewi Tabib. Ternyata setelah diperiksa, Xiao Yan memiliki sebuah cara untuk menghilangkan serangan tersebut, di mana ia akan memberikan Dewi Tabib sebuah pil dan mengkombinasikannya menggunakan api surgawi. Dengan ini penyebaran esnya pun akan terhambat dan akan menghilang dengan sendirinya. Alhasil tanpa banyak bicara lagi, mereka pun segera melakukannya. Di sana, di tengah proses penyembuhan, Xiao Yan juga langsung menyuruh Xinlan untuk mencari beberapa bahan obat yang dibutuhkan. Untuk berjaga-jaga, boneka siluman akan menemaninya. Sontak karena Xinlan juga sangat memahami kota Danyu, ia pun bergegas melakukannya. Sementara itu, di pedalaman hutan Lawson, kematian 3 tetua dan beberapa murid di lembah Gleister akhirnya diketahui oleh para pasukan murid lainnya. Tak hanya itu, mereka juga kehilangan jejak dari Dewi Tabib. Mendengar laporan tersebut, tetua Bing Xian segera memerintahkan pasukannya untuk terus melacak keberadaan Dewi Tabib. Sementara ia sendiri akan melaporkan kejadian ini kepada ketua lembah dan para tetua utama. Singkat cerita, beberapa hari pun sudah berlalu, di mana kekuatan es dalam tubuh Dewi Tabib akhirnya sepenuhnya lenyap. Selain itu, Xiao Yan ternyata juga memanfaatkan waktu untuk berlatih. Jadi ia sudah menerobos kerana dozong tingkat kedua. Pada akhirnya, karena keadaan sudah baik-baik aja, mereka pun langsung berduaan manja sembari mengobrol tipis-tipis. Saat itulah Dewi Tabib pun mengatakan kalau sebelumnya ia sempat diserang oleh naga kalajengking tingkat ke-7, di mana monster itu sangatlah mesum dan juga menginginkan tubuh racunnya. Namun karena saat itu ia juga tengah dikejar oleh pasukan lembah Gleister, Dewi Tabib memilih menghindarinya daripada melawan. Tapi dari pengamatannya ia menilai kalau kekuatan dari monster itu telah mencapai ranah dozong tingkat 8. Selain itu, naga kalajengking racun ternyata juga merupakan penguasa di hutan Lawson. Jadi jika mereka ingin menyerangnya harus melakukan persiapan dulu. Pada akhirnya, setelah Xinlan dan boneka siluman kembali nanti, Xiao Yan akan langsung menyusun strateginya. Namun sebelum itu, ia segera membujuk Master Tianhu agar mau membantu juga. Awalnya dengan tika konyolnya, Master Tianhu langsung menolak. Tapi Xiao Yan dengan santai menyebutkan pil jiwa yin yang, pil yang bisa membentuk tubuh baru bagi Master Tianhu. Pada akhirnya, tanpa berpikir panjang, Master Tianhu pun akhirnya setuju untuk membantu. Kebetulan di saat yang sama Xinlan pun akhirnya tiba. Namun selain membawa semua bahan obat yang diperlukan, ia juga membawa kabar penting. Lembah Gleister kini mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Dewi Tabib di hutan Lawson.
Bahkan kali ini mereka dipimpin oleh seorang tetua yang telah mencapai puncak Rana Dozong. 你们要多加小心呐！ Mendengar itu, Xiaoyan tak mau bertindak gegabah. Mereka akan tetap fokus mengalahkan naga kalajengking racun terlebih dulu dan menciptakan tubuh baru untuk Master Tianhu. Dengan begitu, setelah tubuh Master Tianhu selesai nanti, mereka tak perlu takut lagi terhadap ancaman dari Rana Dozong. Namun, karena misi kali ini sangat berbahaya, Xinlan tetap akan tinggal di dalam goa untuk sementara waktu. Beruntung Xinlan tak keberatan sama sekali yang membuat mereka pun segera pergi. Di sisi lain, benar saja pasukan dari Lembah Gleister sudah dengan persiapan penuhnya. Kali ini sudah dipimpin oleh Ketua Se selaku master di puncak Rana Dozong. Di sana, Tetua Se juga langsung mengeluarkan kristal miliknya untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Dalam sekejap, ia pun akhirnya tahu kalau yang membantu Dewi Tabib adalah Xiaoyan dan Xinlan. Meski begitu, Tetua Se malah tampaklah senang karena katanya sudah lama sekali Lembah Gleister tak diusik oleh orang lain. Kembali ke Xiaoyan, di sana mereka pun akhirnya tiba di markas dari naga kalajengking racunnya. Yang ternyata sosok dari monster naga ini adalah manusia setengah monster, ya kan? Dimana menyadari kalau Dewi Tabib dan Xiaoyan datang ke markasnya, dengan senang hati ia pun menyambutnya, ya lur ya. Waduh. Namun episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Xiaoyan? Sayangnya Mimin akan melanjutkannya di video yang berikutnya. Oke lah, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.